Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Horizon. Akhirnya setelah teman-temannya menjalani pertandingannya, kini tiba giliran Dot yang akan bertanding melawan Gym Leader. Namun dia mengalami kesulitan karena terlalu gugup saat bertanding. Oleh karenanya teman-temannya membantunya untuk mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Liko dan teman-temannya mengikuti pelatihan terastal Pokemon di region Paldea. Liko dan Roy dinyatakan lulus ujian dasar. Dan sekarang giliran Dot yang akan menjalani ujiannya. Rencananya mereka akan langsung pergi menuju Levensia City untuk menantang gym leader yang ada di kota tersebut. Beberapa hari setelahnya, terlihat ketiga sahabat sedang berjalan beriringan menuju ke sana. Roy terlihat sangat gembira karena berhasil melalui ujiannya dengan sangat baik. Liko juga menyemangati Dot, karena jika dia bisa melaluinya, tentunya Dot juga tidak akan kesulitan. Setelahnya ada video terbaru yang diupload oleh Nidoti, yang mana Dot telah menjadwalkan video tersebut jauh-jauh hari sebelum diadakannya pelatihan terastal Pokemon. Liko yang malu-malu lalu menanyakan, apakah Dot juga akan membuat konten saat berpetualang di luar seperti ini? Dot pun jawabnya dengan ragu-ragu, mempertimbangkan mungkin suatu hari dia akan melakukannya. Ketika mereka mengobrol tadi, Roy memanggil teman-temannya untuk memberitahukan mereka telah sampai di kota. Ketiganya menatap pemandangan kota yang indah tersebut, dengan Dot yang memikirkan sudah saatnya bersiap-siap untuk pertandingannya. Setelah melihatnya secara langsung, ternyata kota tersebut lebih indah daripada apa yang mereka bayangkan. Mereka juga melihat layar besar yang menampilkan Pokemon Starter Paldea. Dan ketika melihat Sprigatito, Liko menanyakan kepada Pokemonnya apakah dia teringat lagi di masa-masa saat masih belum berevolusi. Liko dan kawan-kawan rencananya mau shopping-shopping dulu sebelum mulai aktivitas mereka. Dot juga menghubungi Racing Voltaker untuk memberitahukan bahwa mereka telah tiba di kota. Kalau mau santai-santai dulu, mereka bisa mampir ke dermaga dan bertemu dengan teman-temannya. Selain itu, Murdoch juga telah mempersiapkan kue spesial untuk keponakannya tersebut. Setelahnya mereka melihat Nanjamo yang sedang mengiklankan saus wasabi. Nanjamo merupakan idol yang sangat populer sekali, dan penasaran apakah mereka bisa bertemu dengannya lagi. Namun Dot mengatakan Nanjamo pastinya sangat sibuk dan tidak punya banyak waktu untuk melayani mereka. Namun yang mengejutkannya, rupanya Nanjamo telah menunggu kedatangan mereka di dermaga. Ketika ditanya apa yang dilakukannya di sini, Nanjamo mengungkapkan bahwa dialah yang menunjukkan tempat ini kepada Racing Voltaker, sehingga mereka bisa memperbaiki kapal berpasagi yang rusak untuk sementara waktu. Meskipun begitu, Nanjamo akan kesulitan jika mengadakan live streaming. Akan tetapi, dia tidak mengkhawatirkan hal tersebut, karena di sini dia bisa bertemu dengan streamer lainnya, yang secara tak langsung menyinggung Dot yang merupakan Nidoti. Setelah itu, Murdoch memberikan kue yang dihasilkannya dari pekerjaan paruh waktunya. Rasanya juga hampir mirip-mirip dengan yang dibuat oleh Gym Leader. Prof. Rede menanyakan bagaimana perkembangan latihan terastal Pokemon, dan mereka pun menjawab rasanya sangat menyenangkan. Dia pun mengalihkan perhatiannya kepada Dot, yang akan berhadapan melawan Nanjamo. Namun sebelum pertandingan itu dimulai, Nanjamo meminta bantuan pada Dot untuk menyiapkan beberapa hal. Akhirnya mereka semua pun pergi menuju ke dermaga yang diterangi oleh lingkaran tablo. Nanjamo mengatakan bahwa pertandingan mereka akan disiarkan secara langsung di live streaming. Dot yang mendengarnya sangat terkejut dan mulai gugup ketika banyak kamera merekamnya. Nanjamo ingin dia bertarung dengan sungguh-sungguh, namun dia merasa masih belum bisa bertarung dengannya untuk hari ini. Maka dari itu dia pun milih Roy untuk menjadi lawan Dot. Sementara itu, anggota Racing Voltaker lainnya juga ingin melihat seberapa jauh perkembangan anak-anak itu. Liko memperhatikan betapa gugupnya Dot sebelum pertandingan dimulai, sedangkan pamannya Murdoch tetap setia menyemangati keponakannya itu. Pertandingan pun dimulai dengan Fuecoco yang berhasil mendaratkan Flame Charge. Dot yang tadinya hendak berikan perintah, terganggu dengan adanya kamera di sekitarnya. Roy kembali menyerang dengan merintahkan Fuecoco Stomping Tantrum. Selagi Dot masih bingung dengan apa yang harus dia lakukan, Roy terus menyerangnya dengan Fuecoco Flamethrower. Alhasil Quaxly pun tidak berkutik sedikit pun dan jadi babak belur. Dot minta maaf karena dia tidak bisa membimbing Pokemonnya untuk bertarung. Liko menyadari Dot bertingkah aneh,
seolah-olah seperti bukan dirinya. Nanjamu pun menanyakan ada apa dengannya. Dot lalu menjawab itu dikarenakan banyaknya kamera yang mengarah ke dirinya, yang menyebabkan dia sulit berkonsentrasi. Tapi Roy pun heran karena Dot yang sering streaming tiap hari tentunya tidak asing lagi dengan yang namanya kamera. Nampaknya Dot mengalami demam panggung karena hal tersebut. Akhirnya karena itu hanya mengganggu saja, maka Nanjamo menarik seluruh rotompon tersebut. Sebaliknya Nanjamo menyarankan untuk menampilkan pertunjukan yang memukau dalam pertandingan mereka. Namun Dot merasa kesulitan melakukannya, karena Nidoting dan Dot adalah dua kepribadian yang berbeda. Tapi jangan khawatir, seiring dengan berjalannya waktu, Nanjamo yakin Dot akan mendapatkan jawabannya. Rising Voltaker menyadari memasangkan Nanjamo sebagai lawan bertarung Dot adalah hal yang paling tepat, karena dia bisa menarik potensi penuh dari Dot. Sesampainya di kapal Berpasagi, Dot menatap kostum Nidoting, sebelum akhirnya memakai kostum tersebut. Sementara Roy kagum dengan kebaikan hati Nanjamo, yang memperbolehkan Dot bertarung sebagai Nidoting dalam pelatihan Terastal Pokemon. Meskipun sebagai timbal baliknya, dengan adanya kolaborasi antara kedua streamer terkenal itu, dipastikan viewer Nanjamo akan meningkat secara drastis. Tapi yang dipikirkan Liko justru apakah Dot akan baik-baik saja dengan kondisi seperti ini. Menurutnya Dot dan Nidoting itu tidaklah sama. Sesaat kemudian Liko mendapatkan notifikasi dari live streaming Nidoting, dan terkejut saat melihatnya sedang merekam video itu di atas dek kapal. Ini adalah live streaming pertamanya setelah absen selama beberapa bulan. Nidoting mengumumkan sesuatu yang besar akan terjadi, membuat Liko dan Roy berpikiran bahwa dia akan memberitahukan keikutsertaannya dalam pelatihan Terastal Pokemon. Dan mereka semakin penasaran apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh Nidoting. Setelah hening beberapa saat, Nidoting mengatakan itu akan segera terjadi. Liko dan Roy yang sedari tadi penasaran akhirnya tumbang juga. Dot yang mengenakan kostum Nidoting sedang syuting bersama Pokemon-Pokemonnya. Dia merekam Quaxly dan Tikating yang sedang makan kue. Nidoting mengajak mereka untuk makan kue itu jika mampir ke kota ini. Namun saat itu Quaxly nampaknya kurang bergairah dengan tindakan trainernya tersebut. Sementara Liko dan Roy mengawasinya dari balik semak-semak. Padahal sebelumnya Dot bimbang membuat konten di lingkungan luar seperti ini. Nidoting terus melakukan pekerjaannya, berjoget-joget di hadapan orang banyak, sampai kemudian orang-orang tertarik padanya dan mulai merekamnya. Entah kenapa Quaxly menjadi semakin kecewa. Setelah Dot melepaskan kostumnya dan berdiam diri di ujung gang, dia membuka rotompon untuk mengecek reaksi dari para penonton, yang ternyata menjadi viral dan sukses besar. Sekarang dia yakin bisa menampilkan pertunjukan yang memukau saat bertanding nanti. Namun Quaxly menghampirinya seperti ingin menyampaikan sesuatu. Tak lama kemudian, Liko dan Roy juga datang, mengatakan dia begitu bersemangat saat membuat konten tadi. Dot pun menyadari dia tidak terganggu dengan adanya kamera lagi, yang artinya dia semakin kuat jika berubah menjadi Nidoting. Liko dan Roy memastikan apakah dia berencana bertarung sebagai Nidoting selama pelatihan Terastal Pokemon. Dan Dot mengiyakan karena dia juga sudah mendapat izin dari Nanjamo. Liko yang merasa kurang nyaman menanyakan apakah itu yang memang diinginkan oleh Dot. Bukannya dia tidak mau mendukung, tapi Liko menyarankan untuk mempertimbangkan lagi keputusannya itu. Liko merasa Dot terlalu memaksakan diri, tapi dia bersikeras tidak melakukan hal tersebut. Di tengah perdebatan itu, mereka melihat Quaxly yang kesal menyeret kostum Nidoting ke belakang. Dot berupaya mengambilnya kembali, namun Quaxly menghalanginya. Liko memastikan sekali lagi, apakah benar dia ingin berperan sebagai Nidoting dalam pertandingan nanti. Dot membentak teman-temannya, menegaskan bahwa keputusannya sudah tidak bisa diganggu-gugat. Dia akan tetap bertarung sebagai Nidoting. Di saat yang bersamaan, Tikating perhatikan besi yang ada di atas kotak. Tanpa sepengetahuannya, itu adalah seekor Pokemon. Ketika menengok ke belakang, mereka pun melihat Tikating yang diserang oleh Pokemon tersebut. Roy mengecek Pokédex-nya yang mengatakan itu adalah Parum, yang terbentuk karena Pokemon racun masuki barang rongsokan. Parum masih mengepung Tikating yang ketakutan. Oleh karenanya, Roy merintahkan Fuecoco untuk membantu temannya itu. Fuecoco melancarkan flamethrower, akan tetapi Parum mampu menghindarinya. Parum kemudian menatap Fuecoco sampai-sampai dia ketakutan. Tikating yang sudah tidak tahan lagi juga mulai menangis, sehingga Dot merecall Pokemonnya tersebut.
Farum masih ingin menyerang mereka, tapi dia malah menabrak Nidoting dan membawa lari kostum tersebut. Dot dan teman-temannya mengikuti Farum ke alun-alun pusat kota, di mana mereka kehilangan jejak Pokemon tersebut. Namun tak berselang lama, mereka pun melihat Farum yang sedang berputar-putar sambil membawa kostum Nidoting. Sampai Pokemon itu kecapean dan berhenti dengan sendirinya. Orang-orang yang penasaran pun berlari ke tempat tersebut, dan Dot menjadi gugup lagi saat mereka semua mengeluarkan kamera untuk merekam adegan tersebut. Quaxly tanpa ragu mulai menyerang, meskipun Farum berhasil memukul mundur lagi. Dot menyadari tekad Quaxly, tapi dalam kondisi seperti ini, dia tidak mungkin bisa bertarung sebagaimana mestinya. Quaxly seakan tidak peduli dan menerjang musuhnya lagi. Namun Farum itu terlalu kuat baginya, sehingga dia pun kewalahan menghadapinya. Bahkan setelah dipukul jatuh berulang kali, Quaxly masih mencoba untuk bangkit lagi. Liko dan Roy menyaksikan perjuangan Quaxly, berniat untuk membantunya. Namun Dot melarang mereka mendekat. Akhirnya setelah mempertimbangkan cukup lama, dia pun memutuskan untuk bertarung bersama dengan Pokemonnya itu. Dot merintahkan Quaxly Water Gun, namun Farum bergeser ke samping untuk menghindarinya. Dot harus mencari cara untuk mengatasi pergerakan Pokemon itu. Dan lagi dia mulai kehilangan konsentrasi setelah diperhatikan banyak orang. Namun Quaxly memperingatkan untuk tetap fokus. Setelah berdiam diri sejenak, dia pun melawan rasa takutnya dan merintahkan Quaxly untuk menembakkan water gun secara terus-menerus. Tapi kalau begini caranya, Quaxly tidak akan pernah bisa menghit musuhnya itu. Meskipun begitu, Liko yakin Dot punya rencananya sendiri. Ketika Pokemonnya menyerang Farum, Dot memperhatikannya secara seksama. Ketika dirasa waktunya sudah pas, dia pun merintahkan Quaxly Low Kick yang sukses menghit Farum tersebut. Barulah Liko dan Roy menyadari ternyata penggunaan water gun secara terus-menerus itu adalah untuk memancing Farum supaya dia bergerak mendekat. Tanpa berlama-lama, Dot pun merintahkan Quaxly Water Gun untuk mengakhiri pertarungan itu. Walaupun sudah kalah, Farum itu bangkit lagi ya guys ya. Dia menatap tajam ke arah Quaxly, yang ternyata dia mengajak teman barunya itu untuk berjoget bersama-sama. Dot juga heran mengapa sangat mudah bagi para Pokemon untuk menjalin hubungan persahabatan. Ketika orang-orang yang menyaksikan pertandingan tadi kagum dengan kemampuan Dot, Nanja mengumumkan bahwa gadis itu adalah yang akan menjadi lawannya di pelatihan Terastal Pokemon. Dan pertandingannya akan disiarkan secara langsung di live streaming Nanjamo. Setelahnya Dot teringat lagi dengan kostum Nidoting, yang rupanya sudah dibawa lari oleh teman-temannya. Namun bukannya marah, dia malah berterima kasih karena telah melakukan hal tersebut. Dot minta maaf karena telah bersikap kasar kepada mereka berdua. Mungkin dia terlalu terbawa perasaan. Akhirnya setelah pertarungannya tadi, Dot yakin sepenuhnya untuk menjalani ujian sebagai dirinya sendiri. Dia lagi-lagi mengandalkan Quaxly untuk membantunya menangkan pertandingan tersebut. Sementara itu, di studio rekamannya, Nanja mengakui sebenarnya lawan Nidoting akan mendatangkan lebih banyak keuntungan. Tapi sesekali ini juga menyenangkan. Nanja meminta agar Dot jangan menahan diri di pertandingan mereka nanti.